Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bull No Limit. Di sesi kali ini, gue akan menjelaskan tentang skema atau penjelasan tentang flip entry. Jadi untuk penjelasan secara detail, jadi dibagi dua part. Part pertama ini menjelaskan tentang skema entry dari flip entry, dari bearish ke bullish, dari bullish ke bearish. Oke, dan bagaimana penjelasannya. Semoga penjelasannya bisa dipahami sama teman-teman semua. Ini kan gue bahas secara detail. Oke, yang pertama, di sini ada dua grafik yang gue gambarkan. Di sini kondisi market sedang terjadi bearish. Terjadi bearish, dan flip entry ini dipakai ketika perubahan dari bearish ke bullish juga bisa, atau dari bullish ke bearish bisa juga. Jadi ini hanya untuk konfirmasi entry atau bagaimana caranya kita entry posisi pada saat market terjadi seperti ini. Ini metode yang sangat powerful tentunya. Oke, di sini kita lihat kondisi sedang bearish, sedang downtrend. Ketika low di break dengan syarat harus ada inducement, kemudian turun lagi. Nah di sini low yang paling bawah ini ketika menyentuh dari POI dari high time frame atau time frame besar yang udah kita tandai, entah itu sebagai support atau resisten, kita tandai sebelumnya, yang kemungkinan ketika harga akan kesini akan memantul. Nah di sini kita cek skema yang terjadi bahwa harga akan menjadi seperti apa. Yang jelas tentunya ketika harga sudah menyentuh dari POI, nah, di sini akan menjadi likuiditas, atau likuiditas sebelumnya harus diambil atau dijemput. Pastinya biasanya ini market selalu seperti itu, ada likuiditas sebelumnya untuk menyentuh dari high time frame. Kemudian ketika harga turun, otomatis order block yang ada di atas, atau order flow atau order block, itu menjadi supply. Kemudian di sini juga sama, supply. Nah, cuman ya ini yang gue bahas adalah di sini, di lower high. Lower high ini kita bahas menjadi supply. Kenapa menjadi supply? Karena kondisi market turun dan menyentuh dari POI yang kita tandai sebelumnya. Nah, ketika harga akan kembali, nah ini kita ketika sudah menyentuh dari POI, kita harus persiapan untuk entry posisi ketika harga menjadi change of character. Oke, ketika harga supply, nah kenapa harga seperti ini? Ini mereaksi sedikit tentang yang terjadi di sini, yaitu harga order block, terbentuk order block. Di sini ada imbalance. Nah, kemudian harga menyentuh dari supply dan mereaksi kecil. Nah, ini belum bisa menjadi konfirmasi. Konfirmasinya kita untuk melakukan buy, yaitu ketika harga harus sweep atau break dari lower high sebelumnya. Ini dikatakan menjadi change of character. Nah, oke, dan di sini disebut sebagai flip entry. Kenapa? Yaitu ketika supply terus berubah menjadi demand. Nah, kondisi seperti apa? Nah, ketika harga menyentuh dari supply, terus harga pullback kecil, kemudian break dari lower high yang ini valid menjadi change of character. Kemudian harga turun. Di sini ada demand atau order block demand yang kita tandai, yang berasumsi bahwa ketika harga menyentuh demand, harga akan lanjut naik. Ini ketika tren sudah berubah dari bearish menjadi bullish. Nah, tapi kondisi seperti ini kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ketika harga terjadi perubahan, nah di sini menembus dari demand order block kita,
ini menjadi demand yang low probability. Kenapa low probability? Karena tidak ada yang namanya inducement atau liquidity. Inducement atau liquidity mana di sini? Yaitu pullback terakhir dari sebuah market itu menjadi inducement. Oke. Nah, di sini ketika sudah terjadi yang namanya demand ditembus, walaupun dalam konteksnya flip entry supply to demand, nah, biasanya di sini ada yang namanya order block atau order flow. Nah, dengan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya bagaimana syarat order block itu valid atau order flow itu valid seperti apa, ada di video sebelumnya, teman-teman boleh cek. Ketika harga sudah order block sudah valid, nah ini bisa kita jadikan sebagai POI untuk entry, tergantung teman-teman masuk tipe trader yang seperti apa. Kalau yang agresif bisa pasang setup di sini untuk buy limit, stop loss di bawah dari swing low terakhir, dan target minimal ada di sini di next dari swing high-nya, atau tergantung dari time frame besar. Ketika ini time frame kecil, misalnya di 15 menit atau di 5 menit misalnya, teman-teman untuk targetnya di swing high yang di 1 jam misalnya ada di sini, itu tergantung dari trading plan teman-teman semua. Kembali lagi, tidak bisa sama, semua orang pasti berbeda. Oke, seandainya begini, bagaimana kalau seandainya order block di sini tidak ada order block atau order flow, yaitu sudah dimitigasi semua. Bagaimana? Nah, kita lihat kondisi marketnya. Ketika sini menjadi demand, nah di sini demand sini sudah tidak fresh atau sudah order block sini sudah diambil, dimitigasi candle sebelumnya. Nah, di sini kita lihat di pullback terakhir di sini apa yang terjadi? Ketika di sini weak candlenya di sweep sama weak candle yang di sini. Oke, sorry, di sini ada weak candle yang di sweep. Berarti kan likuiditas yang di sini diambil oleh candle berikutnya. Nah, di sini kita bisa entry posisi dengan menggunakan single candle order block SCOB. Untuk videonya penjelasan syarat SCOB atau single candle order block yang valid di mana ada di video sebelumnya. Di sini gua hanya bahas tentang flip entry. Nah, ini menjadi valid untuk kita konfirmasi ketika di sweep, kemudian kita setup buy dengan target stop lossnya ada di bawah dari candle terakhir. Nah, kemudian target sama di sini atau di target tertentu, tergantung dari trading plan teman-teman semua. Oke, nah bagaimana kondisinya jika ini menjadi seperti ini? Jadi seperti ini. Nah, ketika kondisi seperti ini tetap menjadi flip entry karena supply berubah menjadi demand. Jadi kita menunggu yang namanya inducement. Nah, ketika harga membentuk pola seperti ini, ya, inducementnya di mana? Berarti inducement ada di sini. Nah, inducement ada di sini berarti kita menunggu harga untuk pullback ke arah demand. Nah, di sini baru kita bisa pasang setup buy dengan stop loss di bawahnya. Dengan target tergantung dari teman-teman semua. Kembali lagi dengan trading plan teman-teman semua. Oke, itu skenario pertama yang gue jelaskan. Nah, jadi kan kondisi yang pertama ini ketika demand yang sudah kita tandai ditembus. Kenapa ditembus? Biasanya di sini tidak ada yang nama likuiditas atau inducement sebelumnya, jadi menembus dari swing pullback terakhir. Ingat, ketika ada demand atau supply atau ada order block, order flow, dia tidak valid atau dia lemah ketika dia tidak ada yang namanya penjemputan likuiditas atau likuiditas sebelumnya tidak diambil, itu menjadi lemah. Itu biasa menjadi smart money trap. Nah, kenapa orang-orang bisa terjebak dengan smart money trap? Videonya juga udah gue siapkan, udah gue post di beberapa postingan sebelumnya, teman-teman bisa tonton di setiap bagiannya. Oke, ini skenario pertama. Nah, ini berarti udah sah menjadi change of character, jadi perubahan dari market bearish menjadi bullish. Oke, untuk konfirmasi entry tergantung. Tadi yang pertama kan gue jelaskan bagaimana teman-teman kalau seandainya
tipe yang agresif atau tipe yang gue maunya yang set and forget. Jadi ketika udah ada konfirmasi chief karakter, kemudian ada yang namanya demand. Ketika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa nunggu konfirmasi. Tapi kalau teman-teman yang sudah pasti, misalnya set and forget tadi, atau yang penting ada sebentar, terus gue set limit, kemudian gue tinggalkan, ya udah. Kita kembali lagi ketika di sini ada yang namanya order block. Seandainya di sini order block valid, yang masih fresh, belum dimitigasi dari candle sebelum-sebelumnya, berarti kita bisa pasang setup buy limit. Nah, dengan target di sini, atau target tergantung dari teman-teman semua. Oke, ketika agresif. Untuk yang konfirmasi sama aja. Ketika teman-teman ini seandainya ini kan saya buat di time frame di H4. Ketika H4 konfirmasi di mana? Time frame kecil, yaitu 5 menit ke 15. Jadi kondisi seperti apa? Ketika dia sudah menyentuh dari order block, misalnya order block disentuh, kemudian dicek lagi di time frame terkecilnya itu, ketika harga kembali pullback terakhir, itu menjadi change of character. Sama, ketika harga terakhir itu di break body, harga break body, ya teman-teman tunggu inducement, baru setup lagi, saya pasang limit di sini, set stop loss di bawahnya, dan kemudian harga akan naik. Ketika time frame terkecilnya hanya sweep candle, hanya sweep candlestick. Oke, hanya di sweep, kita di sweep. Nah, teman-teman bisa untuk pasang setup single candle order block. Oke, pasang setup di sini, stop loss di sini. Oke, tergantung dari konfirmasi teman-teman bagaimana. Nah, ini skema yang pertama. Ini sebagai likuiditas. Oke, untuk yang kedua, ini sama. Hanya bedanya yang pertama ini sebagai close candle, sebagai close body di sini close body. Nah, yang di sini hanya close sweep, dikatakan sebagai liquidity sweep. Jadi momen ketika dia bearish to bullish, di sini hanya sweep candle, hanya sweep candle. Nah, ini candlenya jadi sweep. Nah, jadi likuiditasnya sudah diambil. Nah, berarti teman-teman nggak perlu yang namanya inducement. Karena ketika di time frame manapun, ketika candle itu di sweep, berarti candle mengambil likuiditas dari harga sebelumnya. Nah, itu akan berubahnya akan cepat. Biasanya pergerakannya akan sangat-sangat cepat, tergantung dari time frame yang teman-teman gunakan. Nah, ketika harga sudah menyentuh dari POI, kemudian harga balik, tetap di sini ada yang terjadi namanya supply, kemudian dia akan meretest harga, atau yang namanya koreksi kecil, kemudian harga akan berusaha break dari swing high yang terakhir, lower high yang terakhir ini. Nah, ini valid dikatakan change of character, karena ini tetap skema sama di high time frame atau di point of interest kita tandakan sebelumnya di time frame lebih besar. Nah, karena kondisinya di sini hanya sweep, bukan sebagai close candle, jadi kita bisa pasang limit di order block yang terjadi di sini. Order block kita pasang limit, buy limit dengan stop loss di sini boleh, atau yang lebih aman di bawah dari swing low terakhir, itu lebih aman. Tergantung dari pola trading teman-teman. Sama, ketika teman-teman mau cari konfirmasi, ini balik lagi nih di time frame 4 jam, kemudian cari konfirmasi di time frame lebih kecil, yaitu 15. Ya, teman-teman tunggu ketika harga menyentuh dari ini sebagai POI kita, berarti menyentuh di sini, ya kita skenariokan lagi dengan kondisi seperti ini atau seperti ini, sama supaya bisa lebih nyaman tradingnya. Oke, di sini termasuk salah satu metode yang powerful untuk flip entry ini. Jadi kembali lagi tergantung dari trading plan teman-teman, bagaimana cara untuk masuk market. Jadi teori dan beberapa sumber
diberitahukan atau misal teman-teman cari ilmu sendiri, tetap pelaksanaannya yang tahu diri dan cara trading teman-teman semua. Kita nggak ada yang bisa tahu semuanya. Setiap orang punya style masing-masing. Mau yang agresif entry atau mau yang slow atau konfirmasi. Nah, ini kita bahas tentang bearish to bullish. Sekarang kita balik ketika dari bullish ke bearish, dari uptrend jadi downtrend, bagaimana skenario sama, hanya ini terbalik. Ini demandnya di sini, supply-nya di sini. Oke, dengan kondisi sama ini dibalik. Supply-nya di atas, demandnya di bawah. Oke, skenario pertama dengan kondisi seperti ini, ketika udah jadi inducement diambil, jadi break of structure, kemudian naik lagi menyentuh dari poin universitas kita atau high time frame kita, nah, kemudian harga turun, tetap ketika harga sudah menyentuh dari POI, pullback terakhir itu akan menjadi change of character. Tapi gimana ketika harganya menembus lagi? Nah, tetap ketika harga naik di sini, pullback yang di sini yang menjadi calon change of character. Gitu. Ketika ditembus ini udah valid menjadi change of character. Karena selama wilayah dari POI ini masih belum dikonfirmasi untuk break, dia masih aman, masih terjadi namanya bisa jadi change of character. Tapi kalau sudah tembus jauh itu beda. Tapi biasanya yang kita tanda ini sebagai di high time frame itu valid, karena harga pasti akan reaksi terhadap support resisten di time frame lebih besar, karena kita main di time frame lebih kecil untuk entry dan cari setupnya. Oke, ketika sudah di break kemudian change of character, nah ini menjadi inducement, karena kondisi yang di sini ini break body bukan sweep. Oke ya, di sini break body dulu, di sini di break body candle. Nah, kita butuh yang namanya konfirmasi atau butuh namanya inducement. Nah, bagaimana kondisi ketika turun lagi seperti ini? Nah, berarti inducementnya ada di sini. Nah, kita cari ketika ini sudah menjadi supply, berarti kan berubah tuh demand to supply, flip entry. Nah, kita bisa setup atau sell limit di sini dengan stop loss di sini di atasnya, atau mau yang lebih safe, lebih aman di atasnya. Itu tergantung dari trading plan teman-teman semua. Oke. Nah, untuk kondisi sama, ketika di sini tidak ada yang namanya order block yang fresh untuk supply. Nah, kita lihat lagi ketika harga sweep, hanya sweep sebagai sweep candle, likuiditas sudah diambil, ketika sudah konfirmasi, nah kita bisa cari setup untuk single candle order block. Oke, sama seperti yang gue jelaskan sebelumnya, ini hanya berubah dari bullish ke bearish. Oke, ini skema yang pertama yaitu break body. Untuk skema yang kedua yaitu sweep. Oke, biar lebih enak kita buat seperti ini aja, biar lebih enak. Oke, biar lebih enak kita buat seperti ini. Nah, ketika harga continue bullish atau uptrend, nah sudah menyentuh dari POI kita, nggak masalah mau POI-nya ada di sini atau ini ada. Oke, sebentar. Nah, itu mau di sini pun ketika melebihi dari POI kita yang kita tandai nggak masalah, selama pullback terakhir di break itu menjadi change of character valid. Aduh, sorry. Yang penting kita harus preparation atau persiapan ketika harga sudah menyentuh dari POI yang kita marking tadi sebelumnya. Nah, ini kondisi ketika harga di sweep, pullback swing high terakhir di sweep sama candle yang saat ini saat ini terjadi di sweep candle, sweep berarti liquidity sweep. Nah, seperti ini, kemudian harga turun. Nah, ketika liquidity sweep atau hanya shadow sweep, teman-teman nggak perlu yang namanya inducement. Jadi ketika terjadi pullback, berarti kalau misalnya harga bullish, pullback ke bawah kan, bullish pullback ke bawah, bearish pullbacknya ke atas. Ketika turun pullback,
ke atas. Perubahan dari bullish ke bearish, pullback. Di sini ada order block atau order flow. Nah, kita bisa markup sebagai entry posisi kita. Setnya di sini sebagai entry, stop loss di sini. Oke, baru kita bisa trading berjalan secara baik-baik, secara lancar lah. Masuk dari trading plan kita dengan target pertama bisa di sini, atau misalnya target di teman-teman di sini, atau di time frame besar di sini, tergantung dari pola trading teman-teman semua. Yang jelas semua nggak ada yang bisa sama. Oke, kita tunggu ketika harga akan balik menyentuh dari supply ketika ini order block. Nah, kondisi bagaimana ketika supply-nya ini order block juga bisa terjadi ketika ini order block. Nah, di sini bisa terjadi juga di sweep, bisa terjadi juga, nah, bisa terjadi juga liquidity. Nah, cuman ya kemungkinannya bisa dikatakan kecil, karena ini udah kalau gue udah buku backtest. Jadi ketika harga sweep, supply yang kita tandai demand to supply ini menjadi valid dengan syarat tentunya. Nah, kalau seandainya tadi gue bilang bisa atau jarang. Maksud jarang itu karena apa? Di sini terdapat yang namanya imbalance. Terus syarat order block itu seperti apa? Ketika syarat sudah terpenuhi, biasanya harga jarang ditembus. Kecuali di sini tidak ada yang namanya imbalance. Kemungkinan walaupun kita hanya tidak butuh inducement, mungkin bisa di sweep, kemungkinan bisa. Oke, nah lebih baik kita cari konfirmasi lagi. Kalau di sini 4 jam, kita cari konfirmasi di time frame yang lebih kecil 15. Jadi ketika harga sudah masuk ke POI kita di sini, nah kita tunggu lagi pullback terakhir ini yang menjadi change of character, baru kita setup. Itu lebih aman. Tapi kalau teman-teman tipe yang agresif atau yang set and forget, ketika ada POI, oke, sudah entry posisi pasang sell limit, target 1/2 atau 1/3. Oke, itu nggak jadi masalah. Oke, jadi itu skenario-nya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk part selanjutnya gue bahas tentang di real chart atau di market, bagaimana gambarannya supaya teman-teman lebih jelas. Tapi setidaknya dalam gambaran mappingan secara grafik ini teman-teman bisa lebih paham. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dicek videonya berulang kali boleh, kalau misalnya kurang jelas, atau kalau ada yang masih ragu, ganjel, atau kayaknya kurang pas, teman-teman boleh tanya, bisa di komen, atau bisa gabung ke Telegram untuk diskusi atau Discord. Semua gratis, kita sama-sama sharing, sama-sama grow bareng, sama-sama profit bareng. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share untuk videonya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi